Kecelakaan Transjakarta terhitung sudah 4 kali terjadi dalam kurun waktu 39 hari. Yang terbaru, bus Transjakarta menabrak pos polisi di Cililitan, Jakarta Timur. Sering kali terjadi kecelakaan, bus Transjakarta mendapatkan sorotan dari DPRD DKI Jakarta. Tidak hanya itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga menyampaikan akan mengaudit menyeluruh bus Transjakarta. Lagi-lagi bus Transjakarta kecelakaan. Kalimat itu yang kini menjadi pertanyaan di benak publik. Terhitung sudah 4 kali kecelakaan dialami bus Transjakarta dalam kurun waktu 39 hari. Kecelakaan yang terbaru diakibatkan pedal gas tertimpa dongkrak. Bus Transjakarta menabrak pos lalu lintas di Cililitan, Jakarta Timur, Kamis siang. Satu korban yang merupakan petugas pengatur lalu lintas Transjakarta mengalami luka-luka. Sementara kecelakaan terparah terjadi pada 25 Oktober 2021, di mana 31 orang mengalami luka-luka dan 2 orang tewas. Kecelakaan kembali terjadi berselang 4 hari, tepatnya 29 Oktober 2021. Kecelakaan terjadi di Gandaria City, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kecelakaan tunggal tersebut disebabkan oleh sopir yang mengantuk hingga menabrak beton separator sisi kanan jalan. Belum genap sebulan, bus Transjakarta kembali mengalami masalah. Pada 4 Oktober 2021, bus Transjakarta mengeluarkan asap akibat tali fan belt AC yang terputus. Menanggapi kejadian kecelakaan bus Transjakarta yang berulang, DPRD DKI akan memanggil kembali direksi PT Transjakarta. Agenda pemanggilan direksi PT Transjakarta akan dilakukan Senin 6 Desember 2021. Dalam pemanggilannya akan ditanyakan beberapa rekomendasi yang sudah dikeluarkan sebelumnya oleh Komisi B. Rekomendasi pernah dikeluarkan saat peristiwa kecelakaan maut bus Transjakarta 25 Oktober 2021 berisi tentang prioritas pemeriksaan kesehatan sopir sebelum melaju. DPRD DKI juga akan mempertanyakan langsung keseriusan Direktur Utama PT Transjakarta yang baru terkait keselamatan penumpang. Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan audit PT Transjakarta secara menyeluruh. Audit akan dilakukan menyusul banyaknya kasus kecelakaan armada bus Transjakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sudah mengalami kecelakaan sebanyak 5 kali. Untuk siang ini pelayanan Transjakarta semakin dilirik oleh penggunanya. Lalu bagaimana sistem pelayanan di Transjakarta sendiri? Sudah bersama kami ada jurnalis Kevin Pakan di halte Harmoni Jakarta Pusat. Kevin, bagaimana Anda bisa menggambarkan pelayanan yang ada di halte Harmoni sana? Ya, selamat sore Irma dan pemirsa, dapatkan informasikan untuk pelayanan di halte Harmoni Transjakarta, Jakarta. Berdasarkan pantauan kami, sejak siang hingga pada sore hari ini kami memantau bahwa memang ini untuk aktivitas pelayanan ini masih terus berlangsung meskipun telah memasuki PPKM level 2 di DKI Jakarta. Dan juga dapat kami informasikan untuk pelayanan sendiri, tadi kami sempat bertanya juga ke sejumlah petugas bahwa tetap melakukan atau mentaati adanya protokol kesehatan seperti bagi para penumpang yang nantinya akan menggunakan atau memasuki di halte Harmoni Transjakarta ini untuk bisa menunjukkan dari surat vaksinasi atau melalui aplikasi Peduli Lindungi. Dan juga untuk kami melihat untuk antusiasme penumpang atau warga di DKI Jakarta dan sekitarnya ini masih terbilang cukup tinggi meskipun seperti yang disampaikan melalui paket tadi bahwa sejumlah kejadian yang dialami oleh Transjakarta seperti dia menabrak dari pos polisi yang seperti yang terjadi kemarin di daerah Cililitan, Jakarta Timur. Kami memantau bahwa ini untuk antusiasme warga atau penumpang masih terbilang cukup tinggi. Dan juga Irma dapat kami informasikan bahwa tadi kami sempat bertanya kepada sejumlah penumpang yang baru saja datang untuk mengakses bis Transjakarta ini. Tadi pihaknya menuturkan bahwa masih menjadikan Transjakarta sebagai alat transportasi publik utama mereka. Karena memang ini dinilai cukup efektif dan juga cukup ekonomis untuk biayanya. Namun kami sempat bertanya terkait bagaimana adanya kejadian dari kecelakaan bus Transjakarta pada hari kemarin di Cililitan. Tadi pihaknya mengatakan bahwa ini dapat menjadi salah satu evaluasi bagi pihak Transjakarta, terutama bagi kendaraan atau secara teknisnya untuk bisa diperhatikan secara betul sebelum melakukan
Ya pemirsa, kami mohon maaf ada gangguan teknis yang terjadi. Kami akan mencoba menghubungi kembali Kevin Pakan di halte Harmoni. Namun sebelumnya terima kasih Kevin Pakan udah melaporkan langsung dari halte Harmoni Jakarta. Selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, berikutnya anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak meminta audit menyeluruh terhadap PT Transjakarta. Gilbert merasa audit menyeluruh perlu sebab Transjakarta mengalami sejumlah insiden belakangan ini. Dikutip dari MNC Portal Indonesia, Gilbert juga meminta bus yang mengalami kecelakaan dicek kepemilikannya agar diketahui status unitnya milik PT Transjakarta atau perusahaan mitra. Jika bus yang bermasalah milik mitra, maka dia menyarankan Transjakarta putus kontrak dengan mitra tersebut. Lebih lanjut lagi, Gilbert mengatakan faktor keselamatan adalah yang utama dalam transportasi. Dia menyebutkan hal itu penting untuk dilakukan. Sementara itu pemirsa, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz kembali akan memanggil Direksi PT Transjakarta terkait kecelakaan bus Transjakarta yang sering terjadi. Dia mengatakan sudah mengagendakan pemanggilan pada Senin 6 Desember 2021. Aziz mengatakan dalam pemanggilan nanti akan ditanyakan beberapa rekomendasi yang sudah dikeluarkan sebelumnya oleh Komisi B. Rekomendasi pernah dikeluarkan saat peristiwa kecelakaan maut bus Transjakarta 25 Oktober 2021 berisi tentang prioritas pemeriksaan kesehatan sopir sebelum melaju. Politikus PKS itu juga menyebutkan akan mempertanyakan langsung keseriusan Direktur Utama PT Transjakarta yang baru Yana Aditya terkait keselamatan penumpang. Ya, bus Transjakarta kerap mengalami masalah dan kini akan membahas lebih jauh bersama dengan pengamat transportasi Joko Setiowarno. Selamat sore, Pak Joko. Selamat sore. Ya, Irma. Pak Joko, Anda melihat lagi-lagi Transjakarta kembali terlibat kecelakaan. Bagaimana Anda melihat hal ini? Dan dalam kurun waktu 39 hari saja sudah ada 5 kecelakaan dengan yang siang tadi. Yang jelas kita turut prihatin ya, karena kecelakaan yang terjadi ini adalah bukan kecelakaan seperti biasanya. Artinya yang kecelakaan yang cukup berat lah, apalagi menimbulkan orang yang meninggal. Ya. Namun terlepas dari itu, memang ini perlu ada rekomendasi khusus dari KNKT. Artinya kita nanti masih menunggu seperti apa Komisi Nasional Keselamatan Transportasi memberikan atau melakukan investigasi sehingga nanti akan memberikan banyak rekomendasi yang itu wajib dilaksanakan oleh beberapa pihak nanti yang berkaitan dengan penyelenggaraan Transjakarta. Jadi tidak hanya katakanlah PT Transjakarta, bisa juga dari Dinas Perhubungan dan sebagainya. Gitu. Baik Pak Joko, ini kan bukan kali pertama terjadi kecelakaan, artinya sudah berkali-kali terjadi kecelakaan. Apakah sebenarnya Pak Joko melihat ada upaya evaluasi dari PT Transjakarta terkait hal ini? Saya tidak tahu secara pasti apakah ada atau tidak, tapi yang jelas rekomendasi di KNKT itu mesti ada, sudah diberikan ya. Kemudian sejauh mana dilakukan evaluasi, kami belum tahu secara pasti ya. Ya mudah-mudahan aja rekomendasi itu sudah dilaksanakan. Baik, selain tadi rekomendasi dari KNKT, apakah ada hal yang memang harus diperbaiki mungkin dari kacamata Anda? Ya, ini menyangkut pengemudi, ini penting ya. Saya selalu menyarankan bagaimana pengemudi mendapat perhatian khusus. Artinya di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan itu pengemudi angkutan umum itu dia punya waktu dalam satu hari 8 jam untuk melakukan mengoperasikan kendaraan umum. Artinya 8 jam itu bukan berarti 8 jam itu mulai dia mengemudikan, mungkin bisa dihitung mulai dia dari rumah untuk bekerja. Artinya kalau dia umpamanya kerja pagi hari tentunya sebaiknya ya menyediakan tempat istirahatnya. Dia tidak perlu waktu lama di perjalanan, kan ini berpengaruh sekali. Ya. Makanya kalau kita lihat sebagai perbandingan aja sekarang di kru untuk kereta, ya kereta-kereta jarak jauh itu mereka dalam aturannya 6 jam, tapi sebenarnya tidak total 6 jam karena perhitungannya mulai dia berangkat sampai dengan dia akan mulai bekerja. Nah ini yang mungkin harus diperhatikan juga masalah istirahat, waktu istirahat untuk pengemudi.
Ini yang sering terjadi diabaikan karena beberapa kecelakaan itu disebabkan tingkat kelelahan dari pengemudi. Berarti ada indikasi di sini overtime dalam bekerja begitu ya Pak Joko ya? Ya, bukan overtime. Jadi memang aturannya itu belum lebih detail kan. Artinya waktu 8 jam itu dia istirahat katakanlah setiap 4 jam itu 30 menit. Nah, 8 jam itu apakah dia 8 jam beroperasi mulai mengemudi atau 8 jam dia umpamanya berangkat dari rumah gitu kan. Kalau rumahnya jauhnya dari pool, apalagi pagi hari, artinya kalau dia jam 5, berarti kan jam 2 dia sudah bangun. Atau jam 3, belum perjalanan. Itu kan juga memakan waktu juga, akan mempengaruhi kondisi tubuhnya. Nah, oleh sebab itu, kami pernah menyarankan juga kepada Transjakarta agar setiap operator itu menyediakan tempat istirahat bagi pengemudi akan esok harinya bekerja. Namun katanya kalau akan ada operator juga yang di bawah Transjakarta, mereka menyediakan ruang itu. Dan selain disediakan juga diwajibkan dan itu juga diawasi. Nah, setiap mau bekerja juga diperiksa kesehatannya itu. Tapi sejauh ini pemeriksaan kesehatan itu belum dilaksanakan ya Pak, karena sebenarnya DPRD sudah mengusulkan hal ini. Saya belum tahu pasti ya sudah atau belum, artinya saya belum melihat pada kondisi yang dilakukan. Mestinya itu harus sudah dilakukan ya, karena ini sangat penting sekali, apalagi ini mengangkut banyak orang dan setiap hari kan mereka juga harus bekerja juga. Baik, dan juga mungkin yang perlu disoroti apakah ini berkaitan dengan tes kemampuan si pengemudi itu sendiri, Pak Joko? Bentuk gaji yang jauh lebih tinggi, artinya dia memang diperlukan skill yang berbeda dengan pengemudi lainnya, dan hal itu sekarang wajar lah kalau lihat pendapatan diterima cukup tinggi karena dituntut dalam kondisi prima. Jadi penyerahan itu tiba-tiba karena kondisi jauh dari tempat tinggal misalnya, seperti itu. Baik, Pak Joko, mungkin dari segi rekrutmen pengemudi itu sendiri tadi ada beberapa sistem yang Ya, belum tentu dia awalnya bagus, dalam perjalanan juga bisa terjadi penurunan. Nah, oleh sebab itu secara berkala juga memang harus ada bentuk-bentuk bimbingan teknis, umpamanya pemeriksaan kesehatan secara rutin ya. Kemudian ini adalah ke bisnya itu sendiri. Bagaimana Anda melihat hal ini? Apakah sisi pemeriksaan kelayakan daripada bis itu juga memang harus disoroti di sana? Nah, ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 itu ada sistem manajemen keselamatan perusahaan Dirjen Perhubungan Darat, kemudian di daerah ada Dinas Perhubungan untuk mengawasinya. Saya kira sudah saatnya sekelas Transjakarta ini bisa menerapkan SMK. Sistem manajemen keselamatan. Mungkin Anda bisa menjelaskan untuk mekanisme dari pengawasan yang tepat gitu untuk menjalankan SMK itu apa saja mungkin poin-poinnya? Ya, SMK itu ada sekitar 10 lah. Ini saya bacakan aja ya, saya nggak hafal. Jadi menyangkut komitmen dan kebijakan kinerja. Jadi ada 10 item. Jadi memang ini kalau mengacu pada SMK ini tidak semua perusahaan bisa menjadi perusahaan angkutan umum yang berkeselamatan dan cukup berat juga. Tapi demi keselamatan manusia ini memang tidak harus dilaksanakan. Baik, Pak Joko, bis Transjakarta ini kan sistemnya memang memiliki bis sendiri begitu dan juga ada bis milik mitra itu. Baik, Pak Joko, mungkin ini juga sempat menjadi PR atau dipertanyakan oleh DPRD terkait dengan keseriusan daripada Dirut PT Transjakarta yang baru. Bagaimana Anda melihat keseriusan dari Dirut yang baru? Kedua, memang operasional Transjakarta ini kan menggunakan dana APBN, ada subsidi. Nah, tujuannya kan agar orang menggunakan angkutan umum itu dia merasa aman, nyaman dan selamat ya. Tentunya sekarang dengan unsur kesehatan juga. Dengan demikian ya tuntutan itu cukup tinggi. Memang ini direkturnya masih baru, artinya harus kerja cepat ya untuk agar ini tidak terulang kembali. Karena kalau masih terus terjadi ini dikhawatirkan ya, ini masyarakat juga nanti enggan menggunakan angkutan umum. Betul. Ya. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan. Nah, semoga ini tidak terjadi lagi lah hal-hal yang kecelakaan yang cukup fatal. Pak Joko, ada. Tadi saya katakan bagaimana coba sekarang menerapkan sistem manajemen keselamatan. Itu sangat penting sekali untuk perusahaan-perusahaan angkutan umum, apalagi sebesar Transjakarta ini.
Baik, selain sistem manajemen keselamatan, apa PR utama untuk Direktur Transjakarta yang baru, Pak Joko? Ya tentunya segera mengintrospeksi diri dalam hal kinerjanya, apakah sudah memenuhi syarat sebagai manajemen yang melindungi atau mengorganisasi perusahaan. Baik, Pak Joko, sedikit saja singkat. Ini Wagub DKI Jakarta menyebutkan akan adanya audit menyeluruh. Perlukah seperti itu, Pak Joko? Saya kira penting, ya, audit menyeluruh itu penting, ya, termasuk juga audit manajemennya seperti apa, selain mungkin audit finansial dan sebagainya. Baik.